Halo Kofren, soal kali ini berkaitan dengan konsep listrik dinamis. Nah, di sini ada sebuah rangkaian ya, 3 resistor yang dihubungkan dengan baterai bertegangan 12 volt. Misalkan kita sebut baterainya sebagai V, 12 volt. Pertanyaannya ada berapa poin nih? Nah, ini kita akan kerjakan secara berurutan ya, dari poin A sampai poin E. Untuk R1 40 ohm, R2 60 ohm, dan R3 6 ohm. Nah, di sini hubungannya R1 dengan R2 itu dia terangkai secara paralel ya. Perhatikan tuh, kuat arusnya berbeda ya. Kuat arus yang mengalir di R1, I1, di R2, I2. Salah satu sifat dari rangkaian paralel, masing-masing R itu dilewati oleh kuat arus yang berbeda. Tapi tegangan listriknya sama. Nah, nanti ini setelah kita kombinasikan, hasil kombinasinya akan tersusun seri dengan R3. Dan R3 ini seri dengan baterai. Oke, nah, kita hitung dulu yang pertama, hambatan total pada rangkaian. Misalkan kita sebut RT ya. Nah, nilai RT-nya berapa? Kita gabung dulu yang bagian paralelnya. Berarti 1/RP, misalkan kita sebut RP ya kombinasinya. Sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Berarti 1/R1-nya 40, tambah R2-nya 1/60. 1/RP sama dengan, kita samakan ke 120 ya. 120 bagi 40, 3 plus 2 sama dengan 5/120. Jadi RP-nya sama dengan 120/5 dibalik. 120 dibagi 5 hasilnya sama dengan 24 ohm. Nah, ini kan kombinasi dari R1 R2 ya, dan kombinasi ini si RP itu seri dengan R3. Nah, ini kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi, ini hasil R si P-nya nih, kombinasi RP ini dia seri dengan R3. Jadi, untuk R totalnya atau RT, ini nilainya sama dengan RP plus R3 sama dengan 24 tambah 6. R totalnya sama dengan 30 ohm. Selanjutnya kuat arus rangkaian. Nah, maksudnya ini kuat arus totalnya ya, atau I total nih. Nah, ini I yang berasal dari si baterai, ini adalah kuat arus totalnya. Cara ngitungnya, kita gunakan hukum Ohm. Rumusnya sederhana ya, I sama dengan V per R. Nah, karena ini kuat arus total, berarti ini V-nya V total atau V dari baterai dibagi R, R total ya. Nah, V-nya 12 volt dibagi R totalnya 30. 12/30 sama dengan 0,4 ampere. Lalu untuk yang poin yang C, kuat arus pada hambatan R1. Untuk mencari kuat arus pada hambatan R1 atau ini I1 ya, yang dicari nilai I1-nya. Pertama kita harus hitung dulu berapa beda potensial dari kombinasi paralel ini. Caranya kita cari V dari si RP ini ya, atau V pada RP. Misalkan kita sebut VP sama dengan I kali RP dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, kenapa ini I-nya itu kita pakai I yang sama dengan yang mengalir di rangkaian? Karena perhatikan kuat arus I ini itu melewati R3 dan juga RP. Jadi nilainya sama ya I-nya. Nah, I-nya tadi 0,4 dan RP-nya 24, berarti hasilnya berapa volt? 9,6 volt. Nah, ini ya VP-nya. Dan ingat kembali, sifat rangkaian paralel itu tegangan listrik pada R1 R2 ini sama dengan VP. Jadi untuk kuat arus pada hambatan R1, misalkan kita sebut I1 ya, nilainya sama dengan V atau VP dibagi dengan R1.
Nah, VP-nya 9,6 dibagi R1-nya sama dengan 40. Berapa nih? 9,6 dibagi 40, 0,24 ampere. Nah, jadi VP ini itu merupakan tegangan ya, tegangan listrik yang ada di R1 dan R2, karena ini sifatnya paralel. Nah, berikutnya untuk yang D, kuat arus pada hambatan R2 atau I2 ya. Nah, I2 yang dicari. Caranya sama dengan ini ya, bisa kita gunakan hukum Ohm. Jadi I2 sama dengan VP per R2. VP-nya 9,6 per R2-nya 60. Nah, ini kita akan peroleh nilainya sama dengan 0,16 ampere. Lalu yang poin terakhir, apakah I total, I1, dan I2 memenuhi hukum Kirchhoff? Kita cek. Nah, di sini titik percabangannya di B ya, tinjau titik B nih. Hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arus itu mengatakan jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik percabangan. Ini titik B ya, perhatikan. Yang masuk ke titik B itu adalah I, yang keluar dari titik B adalah I1 dan I2, tambah I2. Nah, nilai I-nya kan 0,4 ampere. I1 0,24 dan I2 0,16. Coba kita tambahkan, berarti ini 0,4 juga. Jadi artinya apa? Antara jumlah arus yang masuk, nah dengan jumlah arus yang keluar, ini menghasilkan nilai yang sama, 0,4 ampere juga ya. Jadi artinya ini memenuhi hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arus. Sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya.